saya Nyimas Okta, saya akan membacakan dongeng tentang Sang Kuryang, Jawa Barat, asal-usul Takuban Perahu. Sang Kuryang asal-usul Takuban Perahu. Pada zaman dahulu di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Setelah bertahun-tahun tinggal di istana, Dayang Sumbi memutuskan untuk hidup di desa. Ia ditemani seorang anjing bernama si Tumang. Tumang sebenarnya adalah seorang pangeran dari Kayangan yang dikutuk dewa menjadi anjing. Saat Dayang Sumbi sedang menenun kain, tiba-tiba alat pintalnya terjatuh. Karena malas mengambil, Dayang Sumbi berkata, "Siapa yang mau mengambilkan alat pintalku? Jika perempuan akan kujadikan adikku, jika laki-laki akan kujadikan suamiku." Si Tumang yang mendengar hal tersebut langsung mengambil alat pintal tersebut. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat anjing tersebut menyerahkan alat pintalnya. Namun ia tidak mengelak dari janjinya. Akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan si Tumang yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang gemar berburu dan selalu ditemani Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya, si Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati rusa. Ia lantas menyuruh Sang Kuryang mencarikannya untuk berburu rusa dan mengambil hatinya. Akhirnya, dengan ditemani Tumang, Sang Kuryang pergi berburu ke hutan. Namun, setelah seharian berjalan di hutan, ia tak juga menemukan rusa. Karena putus asa dan hari mulai gelap, terbesit di pikirannya Sang Kuryang untuk menggantikan hati rusa tersebut dengan hati si Tumang. Lalu dipanahkannya si Tumang dan diambilkan hatinya. Sang Kuryang pun pulang ke rumah. Sejatinya Sang Kuryang tidak tahu kalau anjing itu adalah ayah kandungnya. Dayang Sumbing marah dan Sang Kuryang pergi dari rumah. Sampainya di rumah, ia langsung menyerahkan hati itu pada ibunya. Dayang Sumbi langsung memasak dan memakannya. Setelah itu ia bertanya, "Di mana si Tumang?" Sang Kuryang menjelaskan bahwa yang dimakan ibunya itu adalah hati si Tumang. Betapa marahnya Dayang Sumbi mendengar hal tersebut. Ia kemudian memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka. Dengan perasaan sedih, Sang Kuryang pergi meninggalkan ibunya. Bertahun-tahun ia mengembara, berusaha melupakan kemarahan ibunya dengan menimpa berbagai ilmu kesaktian. Sang Kuryang tumbuh menjadi dewasa dan kembali ke desa. Sang Kuryang kemudian tumbuh menjadi pemuda dewasa. Setelah menimpa ilmu kesaktian, ia memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut karena desanya sudah berubah total. Saat sedang berjalan-jalan, tak sengaja Sang Kuryang bertemu dengan wanita cantik di tepi telaga. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, Sang Kuryang langsung melamarnya. Lamaran Sang Kuryang langsung diterima oleh wanita cantik itu. Ternyata wanita itu tidak lain adalah ibunya sendiri, yang oleh dewa dikaruniakan wajah awet muda. Mereka sama-sama jatuh cinta dan berniat akan menikah dalam waktu dekat. Dayang Sumbi berencana menikah dan ternyata calon suaminya adalah anaknya sendiri. Sang Kuryang suatu hari, Sang Kuryang meminta izin kepada calon istrinya itu untuk berburu di hutan sebelum berangkat. Ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikan kepalanya. Alangkah terkejut Dayang Sumbi karena pada saat ia merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka. Ia mengenali bekas luka itu. "Kakanda, mengapa ada bekas luka di kepalamu?"
tanya Dayang Sumbi. "Oh, bekas ini aku dapatkan dari ibuku. Ia memukul kepalaku dengan sendok nasi." "Mengapa beliau memukul Kakanda? Apa yang telah Kakanda lakukan hingga membuatnya marah?" "Aku tidak telah membunuh anjing kesayanganku dan menyerahkan hatinya untuk di mana ibuku. Ia memintaku untuk dicarikan hati rusa, namun aku tidak mendapatkannya satupun rusa saat berburu di hutan." Mendengar jawaban tersebut, Dayang Sumbi semakin yakin kalau pemuda gagah tersebut adalah anaknya, Sangkuriang, yang dulu telah pergi meninggalkan rumah. "Kau adalah anakku dan aku ibumu, tak mungkin kita menikah." Sangkuriang tidak percaya mendengar hal tersebut. Ia bersikukuh tetap ingin mengawini Dayang Sumbi karena sudah terlanjur jatuh cinta. Dayang Sumbi mengajukan syarat pernikahan yang berat untuk membatalkannya Sangkuriang. Dayang Sumbi lantas meminta syarat. Ia mau dinikahi asal Sangkuriang mampu membuatnya telaga besar dan perahu di atas bukit dalam waktu semalam. Jika Sangkuriang gagal memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Melalui kesaktiannya dan dibutuhkan ribuan jin, Sangkuriang memenuhi permintaan itu. Sementara di sisi lain, Dayang Sumbi diam-diam mengintil hasil kerja dari Sangkuriang. Betapa terkejutnya ia karena Sangkuriang hampir menyelesaikan semua syarat yang ia diberikan sebelum fajar. Sangkuriang marah hingga membalik perahu buatannya. Dayang Sumbi lantas meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah timur kota, Sangkuriang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Ia langsung menghentikan pekerjaan dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Sangkuriang merasa jengkel dan marah. Ia lalu menjebol bendungan yang sudah ia buat dan terjadi banjir yang merendam seluruh kota. Sangkuriang juga menendang perahu yang telah dibuatnya. Akhir cerita Sangkuriang, perahu yang ditendang oleh Sangkuriang lantas melayang dan jatuh terlungkup. Perahu tersebut menutup telaga yang belum selesai dibuat oleh Sangkuriang. Konon ceritanya perahu yang ditendang oleh Sangkuriang berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini terkenal dengan nama Takuban Perahu.